Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silawati dengan NIM akhiran 021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistika. Di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa materi statistika pendidikan. Di mana di sini ada 4 materi, di mana yang pertama yaitu menggunakan n-gen, kemudian yang kedua homogenitas, kemudian yang ketiga yaitu uji beda rata-rata independen simple test, kemudian yang terakhir yaitu korelasi. Langsung saja ke yang pertama, yaitu analisis efektivitas pembelajaran berbasis n-gen score, di mana n-gen score ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas atau peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perilaku. Contoh model pembelajaran baru dengan membandingkan pretest sebelum dan post-test sesudah. Nah, rumus n-gennya itu di mana G itu sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor maksimum dan skor dikurangi skor pretestnya. Nah, di sini untuk baris ketiga ada di mana nanti itu jika lebih dari 0,7 maka hasilnya itu tinggi atau efektif, sedangkan jika ada di antara kurang dan 7 itu sedang, dan sedangkan jika lebih rendah dari 0,3 maka hasilnya itu kurang efektif. Nah, di mana di sini itu untuk perhitungan data saya untuk menghitung di bagian nomor 3 yaitu yang siswa C dengan NIM akhiran 01 yaitu NIM akhiran saya, di mana skor pretestnya itu 60 dan skor post-testnya itu 80. Nah, untuk skor maksimumnya kan 100. Untuk langkah perhitungannya yaitu skor pretest dikurangi skor post-test, di mana hasilnya itu menghasilkan 28. Nah, untuk menghitung n-gen termomalitasnya itu 28, angka 28 ini dibagi 100 dikurangi 60. Kemudian dan untuk hasil 28 ini kemudian dibagi 40 maka hasilnya itu 0,70, maka ini termasuk ke kategori tinggi. Kemudian untuk rata-rata keseluruhannya itu berdasarkan semua ringkasan data ini, rata-rata skor pretest berada di kisaran 40 sampai 70, sedangkan post-testnya meningkat ke kisaran 70 sampai 90, yang menghasilkan rata-rata n-gen ini terdapat pada kategori sedang menuju tinggi. Nah, apakah data ini berhasil? Jawabannya yaitu berhasil, karena model pembelajaran berbasis ini diuji terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa karena secara konsisten menaikkan skor post-test secara signifikan dari skor post-testnya tadi. Nah, untuk materi yang kedua yaitu uji homogenitas dua varian atau v-test, di mana uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dua kelompok data, kelas eksperimen dan kelas kontrol ini, memiliki varian tingkat keragaman data yang sama atau homogen. Nah, ini merupakan syarat wajib sebelum melakukan uji beda rata-rata atau independent simple test. Nah, untuk rumusnya itu F sama dengan varian terbesar S kuadrat max dibagi varian terkecil. Nah, untuk varian S kuadratnya itu kemudian sama dengan dibagi lagi. Untuk keputusannya itu jika F hitung besar dari F tabel atau value-nya,
itu nilainya 0,05, maka datanya itu dianggap homogen. Nah, untuk contoh perhitungannya di sini juga saya ambil data siswa, data yang nomor 3, yaitu dengan NIM akhiran 021, di mana itu akhiran NIM saya. Nah, di sini untuk hasil kelas eksperimennya itu 79, nah sedangkan kelas kontrolnya yaitu 72. Nah, untuk rata-rata N-nya itu, rata-rata N10 itu kan hasilnya 86,80. Sedangkan rata kontrolnya itu 74,70. Nah, langkah perhitungan selisih kuadrat NIM ini terhadap rata-rata, di mana eksperimen kan 79 itu dikurangi 82, kemudian sama dengan minus 3,8 tadi yang menghasilkan, di mana nanti hasilnya itu akan menghasilkan 14, di mana kontrol 74 dikurangi 74 sama dengan 2,7, itu hasilnya 729. Nah, di mana di sini juga ada rumusnya untuk nilainya, yaitu dengan rumus DIF/0. Nah, dari keseluruhan ini terdapat angka 0 ini karena rumusnya itu belum tereksekusi sempurna, memerlukan kalkulasi ulang fungsi. Nah, namun untuk secara teoritis, varian kedua kelas ini menyebar norma secara seimbang. Antara kelas eksperimen dan kelas kontrolnya ini seimbang. Nilainya 9 dan 9. Nah, untuk hasil dari materi ini, pada data ini hasilnya yaitu berhasil, di mana sebaran data nilai kelas eksperimen berkisaran 70 sampai 90 dan kelas kontrolnya itu dari 69 sampai 81, menunjukkan fluktuasi data yang mirip, di mana nilai F hitung berada di bawah nilai F tabel, sehingga disimpulkan data ini homogen dan valid untuk dilanjutkan ke analisis uji T. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu uji beda rata-rata atau independent sample t-test. Nah, di mana uji beda rata-rata ini digunakan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan secara statistik antara kelompok siswa yang diajar dengan model eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, rumus utama t-test ini yaitu 1 sama dengan X1 dikurangi S2 dan dibagi lagi, di mana S kuadrat itu adalah varian gabungan X, rata-rata eksperimen, dan rata-rata kelas kontrol. Rata-rata kelas kontrol ini 7470 ini. Nah, di mana kriteria keputusannya itu jika T hitung kurang dari T tabel atau P value-nya itu kurang dari 0,5, artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, untuk contoh perhitungannya saya di sini juga menggunakan pada baris ketiga, yaitu dengan NIM akhiran 021, di mana data NIM eksperimennya itu hasilnya 79 dan kelas kontrolnya itu 72. Selisih skor antara 79 sama 72 ini yaitu 7 poin, di mana untuk rata-rata keseluruhannya itu dihasilkan 82,80, sedangkan rata-rata kelas kontrolnya itu 74,70. Nah, selisih rata-rata gabungan ini 82 dikurangi 74, maka hasilnya itu 6,100 ini. Nah, jadi untuk keseluruhan dari data independent sample test ini berhasil. Jadi akhir pada bagian ini ada perbedaan signifikan, di mana hal ini membuktikan secara empiris bahwa rata-rata kelas kontrol 7470 ini
perbedaan sebesar 8,100 poin ini bukan karena kebetulan, melainkan karena pengaruh positif dari perlakuan pembelajaran komputer yang diberikan. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu uji asosiatif hubungan korelasi atau produk momen, di mana uji korelasi person digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel numerik, minat belajar yaitu X, sedangkan sebagai variabel bebas dan hasil belajarnya itu yaitu Y. Nah, di mana rumusnya itu R sama dengan N XY dikurangi, dan selanjutnya untuk kriteria hubungan nilainya itu kriteria nilainya itu 0,80 itu dikurangi 1,00, maka hasilnya sangat kuat. Nah, jika 0,60 dikurangi 0, sampai 0,79 itu kuat. Nah, jika R hitung kurang lebih dari R tabel, hubungannya itu dinyatakan signifikan jika hasilnya itu lebih. Nah, untuk di sini saya juga akan mencontohkan cara perhitungannya. Di sini saya juga menggunakan yang mahasiswa yang berakhiran NIM 021. Di mana di sini untuk minat belajarnya itu nilainya 85 dan sedangkan hasil belajarnya itu 90. Di mana langkah perhitungannya itu X kali Y sama dengan 76, hasilnya itu 76,50, sedangkan S kuadratnya sama dengan 55 kuadrat itu hasilnya 72,25. Untuk Y kuadratnya itu dari hasil yang ini 90 kuadrat sama dengan 8,100. Jika nilai perkalian ini dikontribusikan dengan 9 responden ini lainnya untuk dimasukkan ke rumus person. Nah, kemudian rata-rata keseluruhan dari N10 dari 10 responden ini yaitu 74,70, sedangkan rata-rata hasil belajarnya yaitu 79,20. Nah, untuk hasil parameter analisisnya, yaitu koefisiensi korelasinya itu 0,995, sedangkan koefisien determinasinya itu R kuadrat. Nah, hasil belajar dipengaruhi langsung oleh minat. Jadi untuk keseluruhan datanya ini berhasil karena nilai R hitung yang 0 ini lebih dari R tabel. Maka ditarik kesimpulan bahwa hasilnya itu hubungannya itu signifikan. Artinya semakin tinggi minat belajar siswa, seperti data NIM yang 21 tadi kan awalnya nilainya 85 naik ke hasil belajarnya 90, maka akan diikuti secara linear oleh peningkatan hasil belajar yang tinggi pula hasil belajarnya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari empat materi tadi. Kurang lebihnya jika ada kesalahan dari pengucapan atau penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.